Oke, jumpa lagi di Bingal, Bingal is not a Go tutorial, hanya sekedar dokumentasi pribadi belajar Go. Nah, jadi karena ini bukan tutorial, apapun kritik, saran, ya, komentar mungkin bisa ditaruh di kolom komentar. Itu tentang Bingal. Kita lumayan jauh juga ya, dan recap sedikit mungkin. Kita mau masuk interface ini, kita udah belajar tentang method sebelumnya. Method itu apa? Dia ya ujung-ujungnya function juga, cuman dia bedanya ada special receiver argument. Apa itu? Kata dia, sebuah type yang lokal ya. Jadi vertex ini hanya di-define di dalam package yang sama yang berada di antara func keywordnya dengan method name-nya. Nah, cara panggilnya pakai dot notation seperti ini. Itu tentang method. Dan mungkin saya uh, kesekian kali ya appreciate kepada yang bikin DevTour ini, Tour of Go ini, karena bikin kurikulum kayak gini tuh lumayan sulit ya. Harus tim juga mungkin. Beberapa orang dari bisa jadi lintas disiplin ilmu gitu. Harus ada psikolognya juga mungkin ya. Jadi emang nggak mudah. Kalau Anda lihat tim di Kementerian Pendidikan Nasional yang bikin kurikulum untuk sekian tahun ke depan, itu sulit. Jadi pesannya untuk content creator ya, yang bikin-bikin seperti ini, itu Anda tiru aja Tour of Go ini, dan jangan terlalu menghamba pada traffic dan mengharap cinta dari subscriber. Sedap. Ya, kira-kira gitu. Kita lanjut ya ke interface. Apa itu interface? Dia bilang sebuah type yang is defined as a set of method signatures. Nah ini, kenapa kita sebelumnya belajar atau dikasih methods? Nah, di sini kita ada method signature. Apa itu method signature? Dia itu nama methodnya dan returnnya. Jadi kalau di sini kita lihat harusnya ada method namanya apps ini ya. Nah ini, yang returnnya float 64 ya kan. Lalu di slide ini, begini nih, kita kasih pemisah sedikit biar agak lebih enak dibaca. Maksudnya ini type ini punya metode ini gitu, type ini punya metode ini. Terus, nah ini punya method apps dan returnnya float 64, walaupun implementasinya beda-beda. A value of interface type can hold any value that implements those methods. Nah, jadi value-nya apapun yang pokoknya yang type yang punya metode ini. Terus kata dia, there is an error in the example code on line 22 vertex. Nah, 22 ini ya. Dia bilang value type-nya itu doesn't implement appser because apps ini itu is defined only on vertex, tapi yang pointer kata dia. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Jadi vertex ini dia itu harus mana vertex. Nah, ini dia terimanya itu receiver argumennya itu v-nya itu harus pointer kata dia. Dan ini antara kita ubah yang di sini harus jadi seperti ini, atau yang lebih umum sih memang metode itu dia ini ya. Kayaknya ini harus pointer. Karena dia mau change value-nya kan. Nah, ini kata dia ini harus hilang atau kita jadiin gini ya. Nah, ini kalau ini kan error. Cannot use v variable of type vertex absurd value assignment kata dia. Vertex doesn't implement absurd karena method apps has pointer receiver. Jadi kayak gini, itu antara kita ilangin. Jadi A-nya itu adalah pointer, atau ini kita kasih tanda bahwa dia tuh pointer itu biar gak error. Contohnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan setelah ini kita print ya, kita mau lihat A-nya tuh apa. Kok A.abs. Nah, ini
1,4 ini adalah mana sih? Kan dia absolut dari minus ya. Ini kan jadi ini tuh sebetulnya kayak pi ini ya, pi ini 0,14. Dia punya konstanta lain namanya SQRT2. Nilainya itu akar dari 2. 1,4 ini. Dia dikasih minus, tapi di my float ini kita terapin ABS sehingga yang tadinya minus itu jadi plus, yang plus terlihat tetap plus. Oke. Apa jadinya kalau kita tambah di interface-nya ini sebuah metode lain? Yang nggak apa-ngapain juga sih ini. Coba kayak gini. Nah, ini dia error. Kenapa? Karena si upsernya ini ya, kita udah kasih dia initiate ya ke A. Tapi dia tuh bukan implement dari upsernya ini. Karena dia butuh ya, kata dia nih. My float doesn't... Gopernya agak ganggu juga ya. Dia bilang, my float doesn't implement upser missing method foo. Nah, jadi kalau dia nggak punya method yang ada di interface-nya itu, kita nggak bisa assign ke interface-nya ini gitu ceritanya. Sering typo ya, keyboardnya kemurahan. Pesannya kalau Anda sering typo, boleh jadi keyboardnya kurang mahal. Oke, itu tentang interface. Run. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Interface itu implemented secara implisit atau tidak eksplisit. Apa maksudnya? A type implements an interface by implementing its methods. There is no explicit declaration of intent, kata dia. Jadi di dalam Go itu nggak ada keyword implements, nggak kayak bahasa sebelah, gitu kan. Jadi apapun metodenya, apapun type-nya, kalau dia punya metode yang sama kayak interface-nya, itu dia implement interface itu gitu. Nah, ini kan dia kasih contoh ya. Ini kita nggak usah baca dulu ya. This method means type T implements the interface I, but we don't need to explicitly declare that it does so. Nah, dia nggak ada istilah T implements I dan seterusnya. Karena dia udah dia udah pintar. Dia anggap bahwa type T ini dia adalah implements dari I, ya, tanpa harus ada keyword ini. Terus kita masuk ke sini. Saya kalau satu huruf gini agak kurang serak ya. Kita coba gini ya. Misalkan ini agak type movable ya. Misalnya interface dia punya metode namanya work. Terus saya punya struct ya, namanya person. Ini dia punya name, age, ginilah. Nah, si person ini punya method ya kan, work ya. Ini echo return format p.name is inilah kira-kira. Nah, kita nggak perlu define bahwa si personnya ini itu implements dari movable. Karena apa? Karena kita udah tahu workingnya ini udah sama nih. Ya nggak sih? Coba kita run di sini. Var ini aja ya. Ini kok di run hello ya? Hello kayak gitu dong. Mau ngeprint hello dong pakai interface. Ya gitulah. Misalkan interface ini berarti struct ya, person
BTW kita udah belajar tentang struct literal ya. Nah, ini kan ini namanya Bob. Sisanya kita misalnya nggak usah isi. Terus I itu dipanggil seperti ini kan, boleh kan? Boleh nggak sih? Cannot use person. Person doesn't implement I. Oh, ini harus movable. Salah. Inilah. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya kita punya type lain, struct juga, animalnya ini dia punya katakanlah cuman name ya, string. Nah, dia punya method juga, namanya work juga, gitu kan. Berarti dua-dua ini, baik person dan animal ini, dia adalah implements si error ini keyboardnya. Astagfirullah. Inline a dot name is working to segini ya. Nah, ini si animal ini juga bisa kita panggil ya kan. Movable sama dengan apa? Animal kan, ya Allah, error ya. Bentar. Terus movable-nya nah, kalau kayak gini, cannot convert copper untyped string constant to type animal. Line 57. Oh, sorry. Salah notasi ya. Nah, gini. Nah, governya itu juga implements dari si movable-nya ini. Implicit interface is decoupled the definition of an interface from its implementation, which could then appear in any package without pre-arrangement. Implicit interface decoupled the definition of an interface from its implementation, which could then appear in any package without pre-arrangement. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau ada interface yang nggak di-define di sini, gitu ya. Jadi misalnya kita punya package lain, itu nggak sih maksudnya? Kalau kita punya package lain yang ada interface-nya, terus kita import, kita bisa pakai interface itu walaupun kita nggak define gitu kan maksudnya. Nah, ini nggak tahu nih. PR ya. PR dulu ya, sebuah pertanyaan. Kita lanjut dulu, skip. Interface values. Nah, under the hood, di baliknya interface value itu can be thought of as a tuple. Bisa dianggap sebagai sebuah tuple. Tuple itu apa ya? Kalau di Python kan ada type tuple, ada set, list sama dictionary ya. Of a value and a concrete type. Bukannya semua type kayak gitu ya, punya value dan punya concrete type. Concrete type itu apa ya? An interface value holds a value of a specific underlying concrete type. Calling a method on an interface value executes the method of the same name on its underlying type. Oke, jadi kalau misalkan gini ya, contohnya apa sih ya? Kita return dulu di sini ya. Nah, dia bilang interface value-nya itu ada value, ada type ya kan. Value-nya itu hello, pointer ke struct hello nih struct kah? T itu struct ya kan, t struct. Nih coba dikasih gini dulu ya.
Jadi struct f-nya itu float, dia terima float. Jadi kalau describe i, wait, misalkan ini kita describe i ya, di sini. Itu i-nya apa? Oh, nil. Oh ya, karena i-nya belum dikasih initiate ya, masih kosong. Nah, begitu di assign ke pointer ini struct ya, maka dia manggil t.s. Jadi t.s, s-nya itu kan tadi karena dia nggak di define, ini kan sama kayak gini ya, s.2 ya nggak sih? Nah, sama kan. Terus tipenya itu adalah t, tapi pointer ya enggak. Ini kalau yang satunya itu p, value-nya tipenya main.f, f mana f ini ya. Oke. Calling a method on enter value executes the method of the same name on its underlying type. Jadi ini saya punya f di sini, ya. Apa ya di sini ya? Atau gini deh, string ini nggak bisa ya. Ini tadi s kasih nggak ya? Nah ini maksudnya another field ini katakanlah apa ya yang aneh-aneh ya, slice lah misalnya, slice of integer ya kan. Jadi kalau kita mau print another field, maka dia harusnya dapat nil slice ya. Kalau kan kita nggak kasih value nih di sini. Wait, struct itu kalau dia nggak diisi dia zero value-nya, ya kan? Zero value dari, lupa. Slice itu zero value-nya apa ya? Zero value dari slice. Zero value of, iya kan, nil. Jadi balik lagi ke mana tadi? Itu interface. Apa tadi? Interface value. Nah, ini. Maka ini harusnya selain dia print hello, jadi tanda kutip ya, biar nggak bingung. Unexpected comma instruct type. 13 10 13. Oh ini nggak boleh ada koma. Nah, selain dia print hello-nya, dia akan print ini another field-nya dia, karena kita nggak isi kan. Oke, jadi sama aja. Coba ini. Apa yang terjadi kalau i-nya itu kita panggil ya? I dot nggak boleh ya? Nggak gitu. Oke. Kira-kira tentang interface value. Nah, interface value with nil underlying value. Jadi di dalam interface value itu juga bisa nil kalau kayak tadi ya. Kan kita mau print misalnya ini. Describe i. Nah, karena i-nya itu belum diapa-apain, cuman di define doang bahwa dia itu adalah tipe datanya i besar. Nah, ini susah, i sama i besar nyebutnya sama kan. I besar dan i kecil ini. Maka ini harusnya nil, ya kan? Karena dia bilang tadi interface itu kalau nggak dikasih value, dia value-nya akan nil. Type-nya juga nil. Mana sih? Ya. Taran ya, nil ya. Oke. If the concrete value inside the interface itself is nil, the method will be called with a nil receiver.
Jadi kalau value-nya itu nil, dia tetap manggil bisa, tapi receiver-nya jadi nil gitu ya maksudnya ya. Itu kalau value inside the ya kan. Jadi kalau value dari interface-nya itu nil, seperti yang tadi ya kita coba, maka metodenya itu receiver-nya juga akan nil. Method receiver-nya nil. Ya, ntar kita coba ya. In some languages, this would trigger a null pointer exception, but in Go it is common to write methods that gracefully handle okay, being called with a nil receiver as with the method m in this example. Nah, dia contohkan metode m. Wait. Ini agak susah dibaca ya kok satu huruf ini dong. Type T dia punya metode ini, ya kan? Ini interface sama type-nya kita pisahin. Oke, jadi sampai di sini, ya kan? I-nya ini kan, aduh, return. I-nya itu pasti masih nil, ya kan? Nah, sampai di sini kita describe I lagi, terus return ya. Nah, dia value-nya doang yang nil, tapi type-nya udah main.t pointer. Kenapa? Karena dia design ke variable ini ya, t. Tapi t-nya ini masih kosong, t-nya ini pointer, berarti t-nya masih nil ya. Coba describe t. T-nya pointer ke t-nya apa tadi? Struct return. T-nya kok ini ya? Kalau misalkan ini kita, oh, jadi t-nya itu juga tipenya itu main.t. Oke, ini sama kayak i ya. Tapi i itu nil nggak? I akan nil kalau apa sih? Oke, jadi t-nya itu juga nil. Tapi dia masih bisa dipanggil nih m, ya kan? Karena dia bilang bahwa kalau dia dipanggil, dia akan receiver-nya nil, jadi nggak masalah. Nah, t-nya itu nil, if t sebenarnya. Makanya ini ada apa error handling-nya gitu ya. Jadi kalau t-nya itu nil, ya, dia akan format print line nil. Tapi kalau ini saya ilangin, ya kan? Ini kan error handler-nya. Kayaknya banyak nih Go, nanti kita baca tentang error handler yang kayak gitu ya. If sama dengan ini, if sama nil gitu. Nah, ini kalau i.m-nya dipanggil harusnya error ya, harusnya kayak error nggak sih? Nah, error ya. Kenapa? Karena t-nya itu nil. Karena t-nya nil, s-nya juga nggak bisa dipanggil kan? Sama kayak gini lah. Kita punya var t2 gitu ya. Tipenya kan pointer ke t. Nah, t2 itu nggak bisa kita gini. Print line t2 dot apa tadi? Duh, sehuruf gini dong ya. S. Ini boleh nggak? Return. Nah, runtime error kata dia, karena T2-nya aja udah nil, mau manggil S lagi gitu nggak bisa. Jadi solusinya adalah tadi pakai error handler. Ya, ala-ala error handler gitulah. Gimana? Bikin. Aduh, hilang. Kita belajar bikin if t gini ya. Di Go itu harus ada kurung kurawannya kan, return. Oh, jadi kalau function atau method itu dia nggak expect something, dia masih tetap bisa kasih keyword ini ya. Oke. Terus format gini nggak sih, print line t is nil gitu ya. Apa tadi error?
Nah, udah error gitulah. Note that an interface value that holds a nil concrete value is itself non-nil. Jadi kalau dia itu value-nya itu nil, belum tentu dia interface-nya nil gitu ya. Contoh kayak gini lah. Ini kan nil, tapi type-nya juga nil ya. Tapi apakah itu nil if salah, gini aja. Print I is nil itu kalau I sama dengan nil. True ya, karena dia belum diapa-apain. Nah, kalau gini. Nah, sekarang setelah I di-assign ke T, apakah I-nya itu nil? Nah, I-nya tidak nil. Kenapa? Karena dia value-nya doang yang nil ya. Tapi type-nya tetap ini kan. Oke. Itu interface value with nil underlying values. Kita lanjutkan. Nil interface values. Nah, dia disebut nil kalau a nil interface value hold neither value nor concrete type. Jadi dia nggak punya value, dia nggak punya type. Calling a method on a nil interface is a runtime error because there is no type inside the interface tuple to indicate which concrete method to call. Karena dia akan bingung, ya kan? Yang mau dipanggil tuh apa? Gitu. Misalkan gini, i.m. Nah ini si i-nya ini itu interface doang ya. Kalau dipanggil dia harusnya error ya. Nggak sih? Invalid memory. Nah, ya kalau mau ini kita harus punya implements-nya. Jadi oke, jadi interface itu nggak bisa. Ya kan? Ini masuk akal nggak sih? Type person lagi lah. Struct. Ini kalau pakai Copilot bentar aja. H. Jadi kalau kita mau describe I, itu I-nya harus di-assign ke sesuatu ya, person misalkan name Bob, cannot use person. Nah ini kita ada error yang berbeda ya, kemajuan harus kita bikin implementasinya dulu. Nah kan missing method M P person apa tadi M ya, function yang nggak ngapa-ngapain. Nah, gitu ceritanya. Dia akan dapat type-nya sekarang main.person sesuai ya dengan sebelumnya tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Dia kalau di run, nah ini main.t kita dapat struct t, tapi dia pakai pointer. Kalau kita kan enggak ya. Kita kalau mau pakai ini boleh nggak sih? Oh, harus ya. Berarti ini harus pakai gini. Nah, oke. Sip. Jadi dia akan dianggap nil kalau, nah ini kalau misalnya kita print line I is nil, nah ini harusnya nil, true ya. Itu interface value, nil interface value. Kita lanjut, empty interface. Interface itu bisa kosong. The interface type that specifies zero methods is known as the empty interface. Notasinya gini doang. Gak usah, kalau pakai gini boleh nggak? Boleh ya. Ntar. An empty interface may hold values of any type. Jadi dia bisa dijadikan type yang handle semua tipe data, ya kan? Karena every type implements at least zero methods. Ini kayak gini ya analoginya. Kayak, apakah himpunan kosong itu adalah
himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, semua himpunan memiliki himpunan kosong. Nah, gitulah ceritanya. Empty interface are used by code that handles values of unknown type. Contohnya, ini dia contohnya bagus ya, dia kasih kita contoh bagus nih. Si format.print ini takes any number of argument of type interface. Nah, oke, kita mungkin ke ini untuk mencontohkan ini ya. Jadi di dalam Go itu kan dia package format kan. Coba ini package format. Nah, ini. Dia punya method namanya apa? Print line ya. Mana sih ini? Format. Oh, ini function. Nah, ini. Functionnya print line. Nah, ini print line. Nah, ini kayak gini. Dia itu sebetulnya adalah sebuah metode kan? Ya nggak? Dia punya return. Oh, dia bisa dikasih return ya. Nah, ini kok ada any ya? Any itu apa? Any adalah oke. Jadi type any itu adalah alias dari interface ya kan? Any is an for interface and is scalable to interface in all ways. Oh, udah pokoknya sama aja lah gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lebih enak dibaca, kita bikin gini aja ya. Benar nggak? Nah, sama ya. Jadi kalau interface kosong itu dia kasih contohnya bagus ya, print line. Coba balik lagi ke print line. Ini ada notasi apa tuh namanya? Press argumen nggak? Apa sih istilahnya? Jadi kalau kita mau isi dengan banyak argumen sekaligus tuh nggak apa-apa, dipisah koma doang gitu kan. Dia akan ngeprint semuanya. Nah, ini kayak gini. Name, string, id-nya integer. Dan ini beda-beda nih. Name-nya itu string ya. Age-nya itu integer, ya kan? Aduh, ini dibilang nggak usah dipikirin error dari print line. Oke. Jadi ini contohnya dia i-nya itu dia bisa diisi integer, bisa diisi string, bisa diisi i sama dengan aduh. Ini boleh nggak? Import. Boleh ya. Terus describe. Ini kan sebenarnya float ya. I 3,14. Oke. Itu tentang empty interface. Kita lanjutkan dulu. Type assertion. Assertion itu apa ya? Penegasan ya. Provides access to an interface values underlying concrete value. Notasinya pakai titik juga. Jadi kalau into interface, T-nya itu type. Nah, contohnya mana sih? Ah, ini. Dia akan mengisi S-nya ini dengan string value dari si I-nya tuh tadi diisi apa? Hello. Oke. This statement asserts that the interface value I holds the concrete type T and assigns the underlying T value to variable T. If I doesn't hold a T, the statement will trigger panic. If I, jadi contohnya kayak gini ya. Kita return dulu lah. Kalau dia ini bukan string, ya, harusnya error ya. Jadi dia harus kayak validate ini ya, validate data type gitu ya. Oke. Jadi ditegaskan lagi bahwa type dari si I-nya itu adalah sesuai dengan yang di dalam kurung ini gitu kan. Kalau ini baru boleh. Nggak boleh juga ya. S. Cannot use I.string. Oh, ini dia.
Oke, ini kita dulu coba. Nah, ini ya. Apa jadinya kalau ini ya, saya kan gini boleh dong harusnya. Oh, tetap pendek ya. Walaupun sebenarnya dia bisa convert ya. Atau gini, ininya integer tapi ininya float. Boleh nggak? Tetap nggak boleh juga ya. Oh, oke. Jadi apapun ini, berarti ini harusnya kalau gini boleh dong. Nah, dia terima semua jenis data type. Ya enggak? Nah, oke. Oke, reset dulu. This statement assert that the event value ini yang tadi ya. Pokoknya dia akan memastikan bahwa T itu akan punya tipe data yang sesuai dengan ini gitu ya. To test whether an interface value holds a specific type, a type instruction can return two values, the underlying value and a boolean value reports. Agak kurang paham ya dengan notasi gini ya. T, oke misalnya kan dia kan terima second apa ya? Second assignment gini ya. Tapi dia juga nggak apa ya, nggak marah kalau kita nggak isi gitu loh. Mirip range ya. Jadi ini tuh, ini tuh ada ininya nggak ya definisinya ya. Oke, kita terima dulu ya. Kita terima dulu. Kita telan dulu aja. Walaupun agak-agak berbeda. If I holds a T, then T will be underlying value. Dia bilang kalau dia nggak ada panic ya. Jadi oke-nya ini kayak error handlernya ala-ala gitu ya. Kalau oke-nya itu false, jadi dia nggak akan kirim error panic tadi ya. Misalkan ini integer, ini dia error kan. String. Nah, contohnya dia bilang kayak gini. Jadi ini dia akan keluar panic karena dia I-nya I itu apa tadi? I interface stringnya. Jadi itu untuk mengatasi kayak gini, itu kita harus kasih ini oke-nya inilah. Second assignment-nya ini di mana dia akan false kalau ini dia akan false ya, yang terakhir ya. Dia akan false dan si F-nya ini nggak akan punya value, tetapi dia akan balik ke zero value-nya. Misalnya F ini dia integer ya. F apa sih? F. F-nya kan float. Jadi float sama integer sama-sama ini ya. Sama-sama 0 ya. Saya kira 0,0. Oke. Jadi dia akan balik ke zero value-nya si F-nya ini gitu. Oke. If I hold the elementary value and OK will be true. Jika I-nya itu adalah string, maka dia nggak akan error kan, dan OK-nya akan true. Oke. Tapi jika ada error, OK will be false. Ini tadi ya. OK-nya akan false dan T-nya akan zero value of type T and no panic occurs. Not the similarity between the syntax and that of reading from a map. Di map itu kan ada yang oke juga itu ya, coba balik ya, agak lupa ya. Map, nah ini mutating map. Nah ini ada oke kayak gini. Jadi kalau gini itu dia tetap bisa jalan ya, tetapi si V-nya ini tuh akan ke di zero value-nya, bener nggak sih? 0. M-nya itu apa? Integer aja. Kalau ini adalah float, udah error dari awal kan.
Oh enggak ya, string lah. Nah ini nggak boleh karena dia beda tipe data. Kalau mau kita bikin lagi, coba misalkan another map, map integer string ini ya, another map. Nah another mapnya kan masih empty ya, bukan nil, empty, karena dia kita udah bikin cangkangnya duluan ya pakai make. Nah terus misalkan oke, another map. Nah ini key yang nggak ada kan, doesn't exist. Salah, dia tadi apa, minta integer ya, 1 2 3 nih, ini nggak ada. Terus ini format the value-nya adalah O, presentnya oke. Nah ini harusnya O-nya itu adalah string kosong ya kan, presentnya false karena dia nggak ketemu. Nah, dia suruh kita ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya. Oke, tadi apa, type assertion itu tentang type. Mungkin kita berhenti di exercise ya, kita lanjut type switches. Ini semakin rumit tapi oke lah. Type switch is a construct that permits several type assertion in series. Oh ini sama kayak yang sebelumnya ya, kita udah belajar assertion tadi. Switch-nya ini adalah is like a regular switch statement, but the case in a type switch specify types, not values. And those values are compared against the type of the value held by the given interface value. Jadi ada keyword type ini, kan kita bisa panggil ini jika I itu tipenya itu integer, dia print V-nya itu dikali 2. 21 kali 2, 42 gitu ya. Kalau dia string, dia akan print len-nya. Kalau dia selain itu, dia akan masuk ke blok yang ini. Benar nggak sih? 42, 5, oke. Jadi dia tuh ngelihat type-nya ya. Kayaknya mudah ya. Declaration-nya in a type switch has the same syntax as type assertion it, but the specific type t is replaced with the keyword type. Ya, cuman ganti ini dengan keyword type. This switch statement tests whether the interface value I holds a value of type t or s. S itu apa tadi? Oh ini S. Jadi dia ngecek gitu, dia tipenya tuh apa, T kah, S kah gitu. Mungkin ini bakalan sering kepake juga ya, switch, type switch. Jadi dia pertamanya dia pokoknya gue terima any type kata dia kan ya, sama kayak gini kita udah belajar. Interface itu kosong, itu aliasnya ini. Jika nggak ada yang match ya kata dia, maka dia sama kayak switch biasa, dia akan mengembalikan type yang sama dengan i-nya. Oke, apa yang terjadi kalau nggak usah, nggak jadi, lanjut dulu. Oke. Stringers. One of the most ubiquitous interfaces is stringer defined by the format package. A stringer is a type that can describe itself as a string. The format package and many others look for this interface to print values. Ini ya, kan tadi kita belajar ABS tuh ada interface-nya absurd gitu ya. Ini string metodenya, terus dia punya stringer. Jadi menstringkan gitu, menjadikan string. Nah,
isinya tuh apa? Nah, isinya itu ini agak bingung ya, isinya apa ya? Atau ini coba kita jalanin dulu. Dia akan ngeprint A sama Z. A-nya itu adalah ini character dan oh, oke, dia kasih format ini ya. Nah, apa jadinya kalau ini nggak ada? Ya, dia akan seperti biasa ya. Saya nggak tahu ya, ini mungkin saya pahami salah. Jadi tadi kan dia bilang ya, bahwa interface itu, kayak tadi dia bilang tuh, nah, implicit interface decouple the definition of an interface from its implementation, which could then appear in any package without prearrangement. Jadi sebetulnya di dalam, balik lagi ke stringer tadi ya. Di dalam format package ini ada mungkin ya, ada ini, ada definisi ini dan ada apa namanya? Ada metodenya gitu. Atau gimana ya? Coba gini ya. Ini kan print line ya. Coba balik lagi ke format package tadi. fmt function print line. Nah, ini kita coba ini ke source code-nya langsung ya. Fprint line os read out fprint line fprint line. Coba kita cari stringer ya tadi. Stringer ini. Stringer F. Jadi dia kalau dia print line seperti ini, dia akan print line-nya ini tuh dia akan nyari metode yang ini yang ada stringnya gini kan. Ya nggak sih? Jadi kalau ini kita ubah, misalkan titik 2 doang gini. Atau ini sih. Nah. Nggak tahu ya, masih menjadi misteri yang tadi ya, interface ini. Ini nggak tahu nih maksudnya apa nih. Decouple definition of an interface from its implementation which could then appear in an package without prearrangement. Stringers. The format package any other look for. Jadi kita tuh bisa bikin metode. Ya, ini kan metode ya. Yang sebetulnya interface itu nggak ada di sini gitu. Interface-nya tuh mungkin di package yang lain. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi dia akan, jadi walaupun kita tuh nggak manggil secara eksplisit kan, ini kan nggak ada di main function-nya kita manggil ini ya. Tapi si format package-nya itu dia akan nyari ya metode yang kayak gini gitu, supaya kalau di print ya dia pakai format yang seperti ini itu, nggak pakai format yang biasa. Mungkin itu ya. Arthur dan siapa ya ini orang ini? Zapot Bibelbrox. Oke, kita skip dulu. Exercise, oke, kita udah di bagian bosnya, bos kecil lah. Kita disuruh apa nih? Make dip type, ini type, implement format stringer to print the address as a dotted quote. For instance, kalau IP address-nya 1234 kayak gini, maka return-nya dia harus jadi, ada dot-nya gitu ya, maunya kayak gitu. Oke.
Oke, coba coba ya. Harus ada metode apa dia bilang stringer. Ya kan? Jadi ada interface ya di luar sana ya. Berarti di FMT ya, karena kita importnya cuma FMT doang. Yang isinya itu sebenarnya kayak gini ya. Di dalamnya tuh ada type apa tadi, stringer interface. Nah, ini string nah gini ya. Returnnya string, terus nama metodenya string. Berarti kita bikin receivernya apa ya? Receivernya ntar dulu lah. Dia harus implement ini kan. Nah, itu supaya coba dulu lah. Method has no receiver. Oh ya. Nah, receivernya itu adalah IP address ya. Dia kan type juga ya. IP ini kita copy namanya IP aja lah misalkan. Kosong ya, karena kita oke, jadi misalkan 2 3 4. Nah, harapannya tuh ini returnnya itu adalah 127.0.0.1 kan gitu ya. Cuman kita harus bikin nih. Kayaknya tadi benar ya, bahwa ada interface yang namanya stringer ini, terus dia di dalamnya ada method signature string ini. Nah, tugas kita tinggal bikin metodenya. Nah, ini kan IP itu apa ya? IP ya, coba return IP. Oh, enggak ya. IP itu apa ya? IP itu kan IP address. Kita udah belajar bahwa ini itu adalah sebuah array ya, karena dia ada angkanya, ada lengthnya. Kalau dia nggak ada itu berarti slice, ya kan? Berarti dia indeksnya kan 0, 1, 2, 3 gitu. Coba kita 0. Ini nggak boleh ya? Pakai gini ya, format berarti. Sprint F apa sih kalau integer itu D kah? Gini boleh. Nah, berarti ini tinggal ini dong ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal dikasih angka indeksnya 2, 3. Gitu dong ya. Bener ya. Pengennya gini nggak sih? Kalau misalkan mau pakai range juga bisa kali ya, tapi nggak tahu caranya. Yaudahlah. Oke, itu tentang stringers. Ini kita akhiri dulu tentang interface. Udah lumayan panjang. Next kita akan belajar error sampai terakhir ya. Oke. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.